Halo guys, balik lagi di channelnya Elite Motor dengan gua Jody. Nah, hari ini sebenarnya video ini gua bikin khusus untuk para cewek-cewek. Kenapa? Karena kita mau nge-review ini Mini Cooper convertible ala Barbie. Sekarang kita ngomongin mobilnya nih ya. Mini Cooper. Kayak gini nih, convertible. Kelihatan banget kayak bukan mobil harian. Padahal aslinya ini tuh spek mobil harian banget guys. Jadi ada beberapa alasan nih, gue jelasin. Alasan pertama, mobil ini kecil, lincah, di bawahnya satset, jadinya kalau lu pakai harian, enak banget guys. Lewat gang kecil, parkir di tempat kecil itu semua effortless banget. Dan sebuah fun fact, mobil ini punya platform yang sama kayak BMW X1, BMW X2, dan Mini Cooper Countryman. Yang dimana ketiga mobil itu mobil harian banget. Berarti driving feelingnya harusnya, ya driving feeling mobil sehari-hari aja yang dibawanya easy peasy lemon squeezy gitu. Yang kedua, mesinnya guys. Mini Cooper ini pakai mesin 3 silinder yang dimana identik sama keiritannya. Jadinya, ya berarti Mini Cooper ini irit gitu. Nanti gue jelasin lagi mesinnya lebih dalam pas kita lagi ngomongin mesin. Tapi intinya mobil ini pakai 3 silinder. Untuk mobilnya sendiri, ini kan dia warnanya pink banget ya, yang cewek-cewek banget gitu. Nah, ini tuh sebenarnya wrappingan guys, atau stiker. Warna originalnya dia silver. Untuk modifan selain wrappingan di bagian depan tuh nggak ada, dan ini masih generasi lama ya, jadi belum ada kamera 360 yang gitu-gitu. Tapi lampu depannya udah LED projector, tenang aja, terang kalau lu jalan tempat gelap. Terus dia masih ada fog lamp, dan udah nih, looks ciri khas Mini Cooper banget. Nah, tadi di bagian depan kan gue bilang Mini Cooper ini ukurannya kecil ya. Emang seberapa kecilnya sih? Nih gue kasih tahu. Mobil ini punya panjang total 3,8 meter. Biasanya kalau kayak sedan-sedan gitu 4,5 sampai sekitar segituan. Di Mini Cooper cuman 3,8 meter. Untuk wheelbase-nya, si Mini Cooper ini dia cuman 2,4 meter guys. Gila, kecil banget kan, wheelbase kecil, mobilnya lebih nimble. Terus ya mobilnya juga pendek gitu panjangnya. Lebarnya 1,7, tingginya 1,4. Sebenarnya kalau untuk lebar sama tingginya itu standar-standar mobil-mobil hatchback sih. Yang amazing itu ada di bagian wheelbase-nya sama di bagian panjangnya guys. Gila banget. Sekecil itu. Jadi kalau pakai langkah nih, gue dari paling belakang ke paling depan itu cuman 1, 2, 3, 4. 4 langkah dari belakang Mini Cooper ke depan. Untuk velgnya, Mini Cooper ini velgnya udah diganti pakai yang Mini JCW guys, John Cooper's Works. Buat kalian yang nggak tahu JCW itu apa, jadi JCW itu kayak versi sporty, lebih racingnya Mini guys. Kalau di BMW itu M-Car, kalau di Mercy itu ada AMG gitulah. Nah, kalau di Mini ada JCW. Ini udah pakai velg JCW ring 19. Kayaknya lebih besar, seingat gua Mini originalnya itu sekitar 18 atau 17 gitu. Karena dia pakai ring yang lebih besar, jadinya wheel gapnya lebih dikit guys. Lebih ngisi, lebih
meaty. Dan velgnya bentuknya juga mantep sih menurut gua. Tadi kan di bagian depan gua ngomong tuh ke kalian ya, Mini Cooper speknya, mesinnya harian banget. Ini gue jelasin lebih lengkapnya. Jadi dia pakai mesin 3 silinder. Udah gue jelasin tadi. CC-nya 1500. Ngehasilin horsepower 134 horsepower dan torsinya 220 Newton meter. Angka segitu kalau kita taruh di sedan atau di SUV itu sebenarnya kecil. Tapi kalau kita taruh di Mini Cooper yang dimana mobilnya kecil, itu udah cukup banget guys. Fun-nya dapat, tapi bisa lu pakai daily juga. Oh ya, hampir kelewatan, dia juga ada turbonya, twin power turbo ala-ala BMW, karena emang mesinnya juga sama kayak X1 dan teman-temannya itu. Jadi bukan cuman platformnya, mereka juga sharing engine. Penggeraknya mobil ini front wheel drive dan untuk transmisinya dia 6-speed automatic, ada manual mode-nya tapi nggak ada pedal shifter. Buat kalian yang penasaran sama warna aslinya, kalau wrappingnya dibuka, kalau stikernya dibuka, warnanya tuh kurang lebih kayak gini nih. Tuh, kalian bisa lihat silver abu-abu gitu. Terus ini kap mesin ya, namanya clamshell. Itu kebukanya dari ujung ke ujung, jadi sampai ke lampu-lampu, sampai ke bagian atas fendernya itu semua keangkat guys. Tuh, buat yang penasaran aja, sebuah pengetahuan buat kalian semua. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Lampu belakangnya udah bendera UK, Union Jack, karena ini udah yang facelift pertama ya. Kalau sebelum yang ini, dia itu cuman bulat-bulat biasa, nggak bendera Inggris, nggak keren. Terus knalpot keluarnya satu di sini, tapi ini asli guys, pipa asli, dan bunyinya menurut gua buat mesin 3 silinder udah oke banget, udah lumayan gitu. Ada lampu lagi di sini, ada juga di sebelah sini. Terus udah ada sensor-sensor, pokoknya udah aman, sentosa. Nah, yang menjadi keluhan gua pas gua bawa Mini Cooper ini itu ada di bagian kaca belakangnya. Kalau lu lagi ngelihat lewat spion tengah, ini tuh kacanya dia lebih sempit guys. Kalau lu compare sama Mini Cooper yang nggak convertible, yang biasa. Tapi kalau lu mundur, nah itu nggak masalah sebenarnya karena ada kamera belakangnya. Kalau lu ngecek bagian belakang itu yang agak harus berjuang sedikit ya, harus sipitin mata karena ini kecil banget. Untuk space bagasi, nah ini agak menarik nih guys, karena convertible biasanya kan dia ini ya terkenal space-nya kecil, ya di Mini Cooper ini juga sama sebenarnya. Lebih kecil dibandingkan sama Mini Cooper biasa. Oh ya, ini ada tag Barbie-nya. Gue lupa ngasih tahu nih, ditempelin sama orangnya supaya lebih girly gitu ya. Oke, lanjut lagi ngomongin bagasi. Ini dia space-nya lebih kecil dibandingkan sama Mini Cooper biasa. Terusnya ini pintunya juga cara kebukanya beda. Ini bisa lu taruhin barang, bisa juga lu dudukin, tapi maksimal bebannya 80 kilo guys. Kalau lu lebih berat dari itu, ini jangan lo papain, jangan lu dudukin, jangan lo timpa-timpa barang. Yang menarik di bagian bagasinya, karena dia pintunya kecil banget nih, dikasih feature yang namanya Easy Load. Easy Load itu apa? Sesuai sama namanya, dia mempermudah lu loading barang. Cara pakainya, ini ada tuas di sebelah kiri sama sebelah kanan. Tinggal lu naikin aja dua-duanya. Habis itu lu dapet extra space untuk lu masukin barang. Tuh. Jadi pintunya lebih banyak gapnya. Nah ini dia ada kayak dividernya gitu. Kalau misalnya lu mau pasang, mau nambah space lagi. Tuh, jadi lu dapat ya extra space, extra gap untuk lu masukin koper gede gitu misalkan. Joknya
Itu juga masih bisa dilipat jok yang bagian belakang. Jadi ya itu doang sih keluhannya kalau lu bawa Mini Cooper convertible ini harian ya. Space bagasinya lebih kecil dibandingkan sama Mini Cooper biasa. Oke, jadi tadi kita udah selesai ngomongin bagian eksterior bagasi. Sekarang kita lanjut ngomongin ini interiornya ya. Untuk interiornya, pas lu masuk ke bagian belakang, kalau convertible lagi dibuka, ini tuh luas banget guys. Tuh, tinggal melangkah aja. Nah, kalau atapnya lagi ditutup, ya anggaplah segini lah ya. Lu harus agak nunduk sedikit. Nah, untuk posisi duduknya di Mini Cooper ini sebenarnya surprisingly, amazingly enak guys untuk yang bagian pahanya nih. Nah, minusnya ada di bagian senderannya, di bagian punggungnya. Ini tuh, ini nih tegak banget guys. Aduh, sangat disayangkan ya. Padahal kalau nyenderan aja sedikit, ini jadi better. Ininya udah enak banget soalnya. Gara-gara kita duduknya blesek gitu ya ke bawah, jadi paha nggak ngegantung. Dan awalnya gue kira ini bakalan sempit banget, yang kayak untuk anak bayi atau nggak legless passenger gitu ya. Tapi ternyata enggak guys, ini beneran bisa untuk 4 orang dewasa seukuran gua. Kalau lo agak tinggian ya mungkin tersiksa dikit, tapi ini amazingly good guys. Biasanya kalau di mobil-mobil kayak gini bagian belakangnya kan untuk legless passenger ya, ternyata di mobil ini tidak. Sayangnya yang bisa duduk di belakang itu cuman 2 orang aja, karena di bagian tengahnya ada nih tempat seat belt, ada cup holder untuk di bagian pahanya. Jadi bener-bener sangat amat tidak bisa didudukin gitu loh. Tapi sisanya aman sih. Untuk legroom sejengkal kurang. Headroom ini infinity guys. Kalau atapnya lagi dibuka. Kalau misalkan atapnya ditutup, tadi tuh gue sempat ngukur sekitar 1 jengkal kurang dikit. Nah, untuk feature-nya yang lu dapat ada cup holder 1, ada kayak kantong gitu di tengah sini, dan udah, sama ada speaker. Nggak ada kayak colokan USB gitu-gitu di bagian belakang, nggak ada. Jadi lu cuman duduk manis aja. Untuk bagian depannya, nih dashboardnya ini dia sama persis kayak Mini Cooper, Mini Countryman yang sama generasi ya. Jadi template-nya sama persis. Layar di tengah, speedometernya bentuknya sama, template tombolnya semuanya sama persis. Tombol start stop ada di sini. Driving mode selector ini semua juga udah di tengah sini. Jadi nggak ada tombol-tombol di bagian kanan. Adanya cuma dial untuk si lampunya doang guys. Semua kontrol lo itu ada di tengah sini. Nah, layarnya ini dia udah bisa pakai touchscreen. Kalau nggak mau pakai touchscreen bisa juga lu kontrol pakai dial yang ada di tengah sini. Di pinggir-pinggir dialnya itu juga ada shortcutnya untuk mempermudah hidup lu aja. Shifter, joystick, ini font-fontnya, tulisan-tulisannya sama kayak di BMW karena emang Mini Cooper Mini punya BMW. Colokan-colokan lu dapat 1 USB Type A, 1 USB Type C, dan 1 power outlet. Itu semua ada di tengah sini guys, dekat si cup holdernya. Lu dapat 2 cup holder, ada space untuk nyimpen uang receh dan segala macemnya. Handbrake masih manual. Di dalam armrestnya lu dapat wireless charger. Nah, ini dia modelnya kayak ada jepitannya gitu ya. Jadi HP lu dijepit di dalam wireless chargernya. Kalau lagi nyetir agak susah untuk ngambil HP lu gitu. Joknya menurut gua ini udah cukup empuk ya. Bahan kulit juga. Gak ada heated and ventilated seat, tapi ya gak perlu juga. Mobil lu convertible, kalau mau ngadem tinggal buka atapnya.
nggak ada electric seat juga guys. Jadi ini semua masih retro, masih pakai tuas-tuasan tuh. Ini tuasnya nih tuh kayak gini-gini. Jadi semuanya masih retro karena image-nya Mini Cooper kan kayak mobil retro eksentrik gitu ya. Nah, di mobil ini dipertahankan. Tombol untuk buka tutup atapnya itu dia ada di atas sini, dekat spion tengah. Si atapnya dia juga belum bisa otomatis ya, jadi harus lu tahan terus sampai dia nutup atau dia sampai selesai buka. Untuk buka tutupnya dia juga ada 2 step guys. Jadi ketutup sampai sini, nih sampai daerah sini itu ceritanya untuk kayak sunroof-sunroofan aja, kebuka setengah. Kalau pencet sekali lagi, itu dia baru nutup maksimal gitu. Sebuah fun fact nih buat lu ya. Si Mini Cooper, kenapa semua modelnya ada buletannya gini di tengah? Karena ini dia throwback ke zaman dulu guys. Jadi udah kayak menjadi design language yang melekat di dalam Mini. Karena zaman dahulu kala Mini Cooper itu speedometernya cuman ada di tengah sini, belum ada yang di bagian driver. Nah, karena Mini Cooper bikin speedometernya di tengah situ, itu udah menjadi ciri khas dia. Makanya sampai ke mobil-mobil yang modern ada sih buletannya. Walaupun zaman sekarang udah bukan speedometer lagi, zaman sekarang itu dia jadi layar. Tapi asal usulnya karena ini dulunya speedometer. Next, kita ngomongin driving feeling bahwa Mini Cooper convertible. Gimana ya? Gini guys, karena mobil ini sharing platform dan sharing engine sama BMW X1, jadinya ada beberapa bagian yang sama juga. Contohnya kayak di getaran mesinnya, kayak di karakteristik torsinya, itu dia masih mirip-mirip lah. Yang ngebedain itu ada di bagian maneuverability-nya. Karena mobil ini lebih pendek, wheelbase lebih kecil, jadi lu lebih enak untuk manuver guys. Mobilnya lebih nimble, lebih lincah, terusnya untuk puter balik jadi lebih gampang. Makanya kenapa tadi di awal video gue bilang mobil ini spek harian banget. Minusnya di Mini Cooper ini itu ada di bagian per kaki-kakian per shock breaker guys. Kalau gue bilang di Mini Cooper ini keras, itu sebenarnya enggak. Cuman dia agak lebih keras dibandingkan mobil-mobil yang sejenisnya gitu loh. Jadi gini deh, kalau lu compare sama X1 itu masih lebih empuk dibandingkan sama Mini Cooper. Kalau ada lobang lebih kerasa, jalanan jelek itu kerasa. Tapi ya sebenarnya nggak sekeras itu sih, cuman agak lebih keras aja gitu. Oke, sekarang kita udah nyampe di ending video nih. Gimana, kalian setuju nggak sama pernyataan gua kalau Mini Cooper Cabriolet ini cocok banget buat daily? Coba tulis di kolom komen, kalian setuju atau nggak? No hate comment, oke guys? Kalau kalian mau lihat langsung mobilnya, test drive, kalian bisa langsung datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau mau lihat koleksi mobil kita yang lain, bisa datengin Instagram yang ada di layar. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di Elite Motor dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.